siang, aku udah selesai mandi. Hal yang luar biasa besar di balik itu tidak hanya sekedar asmara. Ada dong. Ya, aku mau ucapin terima kasih juga buat Kadif Propam, pokoknya buat siapapun yang sudah membantu sampai malam hari ini. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang, orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi. Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan seperti itu. Bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua? Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding. Ada Bapak Presiden Joko Widodo serta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak, ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini. Ikhlas memaafkan segala perbuatan kami dan keluarga anak. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Begitu, karena ini ada tekanan, ini ada tekanan untuk segera diproses, ini ada tekanan jangan diproses. Ya, saya tidak menyalahkan kepolisian dalam hal ini karena ujung-ujungnya adalah kepentingan politik yang. Barada Eliezer akhirnya mengaku yang sebenarnya dengan menulis. Nggak usah ditanya, Pak. Biarkan saya yang menulis. Ya, ini dokumen lengkap ya. Termasuk tulisan Barada Eliezer ada di sini? Ada. Penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi. Kita nggak tahu, namanya kita cuma ngira-ngira. Jangan-jangan itu kali. Bahwa Anda menyampaikan apa yang ada di media sesuai dengan pernyataan Barada Eliezer. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penembakan terhadap Saudara J yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Kurang lebih 1 jam gitu ya, yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo. Ferdy Sambo diisukan jadi backingan Nikita Mirzani. Kini Ferdy Sambo diisukan jadi backingan Nikita Mirzani. Sosok ini malah bongkar habis hubungan Nyai dan sang jenderal. Pantas selama Nikita Mirzani disebut-sebut kebal hukum, akhirnya sosok backingan Nikita Mirzani terbongkar. Selama ini Nikita Mirzani selalu tak takut untuk berkoar-koar di media massa, meskipun telah menjadi tersangka, sikap Nikita Mirzani pun seolah santai saja. Saya dipermalukan Kompolnas geram ketipu liciknya Ferdy Sambo, Mahfud MD, kenapa langsung percaya? Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto merasa tertipu karena siasat licik Ferdy Sambo. Benny Mamoto tak menyangka dirinya bisa menjadi korban rekayasa licik Ferdy Sambo. Bak dengan mudah Kompolnas Benny Mamoto ini percaya dengan penjelasan komplotan Ferdy Sambo. Kini, akibat kelalaiannya tersebut, Benny Mamoto mendapat teguran keras dari Mahfud MD. Hal itu diungkapkannya dalam acara talk show Rossi di Kompas TV. Menurut Benny Mamoto, pernyataannya yang mengatakan tidak ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J diperolehnya dari sumber resmi, yakni Polres Jakarta Selatan. Ia mengaku percaya dengan ucapan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi Susianto saat dimintai klarifikasi kasus Brigadir J. Hal itu lantaran Kombes Budi Hardi Susianto memiliki integritas dan tidak memiliki catatan kasus dalam rekam jejaknya di kepolisian. Namun niat Kompolnas untuk mengklarifikasi ke sumber resmi yang menangani kasus malah berujung pada kegaduhan. Kini terkuak kalau Kompol Budi Hardi Susianto terlibat persekongkolan dengan Ferdy Sambo untuk tutupi kasus Brigadir J. Alhasil, Kompol Budi Hardi Susianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Fakta yang sebenarnya pun terkuak kalau ternyata Ferdy Sambo lah yang menyuruh Baradae, Brigadir RR, hingga KM untuk menembak Brigadir J. Mengetahui itu, Benny Mamoto mengaku menjadi korban skenario Ferdy Sambo. Saya berharap informasi yang lebih lengkap dari orang yang menengani, yang notabene mendengar saksi dan olah TKP. Tetapi ternyata dia bagian dari satu skenario dan membuat saya jadi korban, ujar Benny Mamoto dikutip dari Tribun Newsbogor.com dari Kompas TV. Bahkan gara-gara ini Benny Mamoto dihujat publik. Ketua Kompolnas Benny Mamoto bantah tuduhan sekongkol, singgung, tertipu tangisan Ferdy Sambo. Menurutnya, namanya dipermalukan gara-gara tertipu skenario Ferdy Sambo. Dengan kegaduhan ini tidak ada salahnya saya minta maaf meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan, ujar Benny Mamoto. Maka dari itu, Benny Mamoto menegaskan jika dirinya tidak pernah berniat membohongi publik.
Saya tidak punya niat untuk membohongi publik. Saya tidak punya niat untuk membohongi publik. Berbeda dengan saya berniat membohongi publik berarti saya bekerja sama, kata Benny Mamoto. Tetap jangan buka mulut usai Brigadir J tewas. Putri istri Verdi Sambo janjikan 1 miliar rupiah ke Baradae. Sementara itu, fakta baru kini terungkap soal keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus tewasnya Brigadir J. Siapa sangka setelah Brigadir J tewas, Putri Chandrawati ternyata menjanjikan uang sejumlah fantastis untuk beberapa pelaku. Istri Verdi Sambo menjanjikan total uang 2 miliar rupiah untuk Baradae, Brigadir RR dan sopirnya Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati berjanji bakal memberikan uang paling banyak yakni 1 miliar rupiah untuk Baradae. Hal tersebut diungkap oleh Deoli Payumara, mantan pengacara Baradae. Jadi Mix X adalah ibu Putri Chandrawati sendiri, ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggillah si Pak Kuat, Barada Richard dan Brigadir Ricky, kata Deolipa di acara kontroversi di akun YouTube Metro TV Kamis malam. Pemanggilan oleh Putri Chandrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Karena ini situasi dirasa sudah mulai aman nih, skenario pertama sepertinya berhasil. Nah, kalau ini sudah sukses, sudah beres, lu tetap jangan buka mulut dan bahasa kasarnya begitu. Ini saya kasih nih ya, kalau sudah beres kamu 1 miliar. Kamu gope, kamu juga gope, kata Deolipa. Ini berarti ada dana 2 miliar yang dijanjikan Putri dan Sambo ke Baradae, Brigadir RR dan Kuat di mana tiga-tiganya. Tapi nanti uang akan diberikan jika sudah SP3 atau sudah aman sekitar sebulan kemudian, begitu janji Miss X dan Sambo, kata Deolipa. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Kenapa mereka yakin? Karena semuanya sudah dipegang. Sini pegang, situ pegang, ujar Deolipa. Ternyata, kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapat perhatian publik dan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya. Hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkap kasus ini. Jadi begitu curhatnya Richard, benar atau tidak tergantung Richard, kata Deolipa. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Kabarudin Simanjuntak, mengatakan informasi yang didapatkannya adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutupi kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Kalau saya dapat informasinya, dana yang disiapkan 5 miliar rupiah. Jadi selain ketersangka juga disiapkan untuk orang di institusinya lain. Jadi selain ketersangka juga disiapkan untuk orang di institusi lain, katanya. Sayang, aku udah selesai mandi. Hal yang luar biasa besar di balik itu tidak hanya sekedar asmara. Ada dong. Ya, aku mau ucapin terima kasih juga buat Kadif Propam, pokoknya buat siapapun yang sudah membantu sampai malam hari ini. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang, orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi. Ya, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan seperti itu. Bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik sini? Untuk membuat seolah-olah